Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis Klarasi Andara dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjawab soal-soal ulangan dari Bu Guru. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia, sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi manusia sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraannya. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan hak warga negara dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Jadi, selama Anda tergolong warga negara tertentu, Anda bisa memiliki kuasa tertentu atas hal-hal tertentu. Sedangkan kewajiban warga negara adalah segala hal yang harus dilakukan atau wajib dilakukan oleh masyarakat kepada negara untuk memperoleh haknya. Selanjutnya, jelaskan bagaimana substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila adalah bersikap universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia, tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Selanjutnya, nomor 4, sebutkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran terhadap hak warga negara, misalnya kayak pertama, proses menegakkan hukum masih belum optimal dilakukan. Kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, KDRT, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Yang kelima, angka putus sekolah cukup tinggi. Yang terakhir, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD dan DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Sedangkan pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Misalkan kayak yang pertama, membuang sampah sembarangan. Kedua, melanggar aturan berat lalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara. Dan yang terakhir, tidak berpartisipasi dalam usaha, pertahanan, dan keamanan negara. Misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. Soal kelima, bagaimana penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia di Indonesia. Ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk melangkasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Yang selanjutnya, meningkatkan profesionalisme lembaga-lembaga negara dan ketahanan negara. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Cukup sekian jawaban dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.